Anda kembali bergabung bersama kami dalam program Tokoh Kita. Kalau kita berbicara mengenai masalah perhatian begitu ya Bu ya, tadi juga kita sampaikan separuh dari penduduk Indonesia ini mayoritas perempuan begitu ya Bu. Tapi banyak juga nih yang harus kita perhatikan juga, salah satunya ini bagi teman-teman kaum penyandang disabilitas Bu. Sejauh ini bagaimana untuk protokol kesehatan bagi para teman-teman penyandang disabilitas? Apakah sudah disusun atau bagaimana Bu? Itu sudah disusun. Itu pun koordinasi kami dengan beberapa kementerian lembaga terkait untuk melindungi perempuan-perempuan, anak-anak disabilitas. Ini sudah dikeluarkan, itu ada 5 protokol anak, ada protokol terkait dengan perempuan dan perlindungan perempuan, termasuk perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat pun itu sudah dikeluarkan. Dan kami lagi sekali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini kerjasama tim yang luar biasa dengan kementerian lembaga terkait, demikian juga begitu cepat dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, sehingga respon cepatnya mengeluarkan protokol terkait dengan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, demikian juga dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ini memang sudah dipersiapkan ya Bu ya. Baik, Ibu Menteri, masalah COVID-19 ini berdampak ke kita semua nih Bu, termasuk ke pekerjaan begitu ya. Mungkin banyak sekali para wanita-wanita saat ini yang di PHK. Padahal wanita-wanita ini, perempuan-perempuan hebat ini adalah tulang punggung keluarganya begitu Bu. Kemudian bagaimana dari pihak Kementerian Ibu sendiri menanggapi terkait hal ini? Ataupun untuk para perempuan-perempuan yang mungkin ditinggalkan oleh suaminya begitu Bu, itu bagaimana Bu? Ya, kalau kondisi terkait dengan perempuan ya di masa pandemi ini, memang ini menjadi catatan besar juga bagi kami di kementerian yang selama ini kami komunikasikan, kami koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait. Nah, ketika kami mendengar bahwa ada PHK yang besar-besaran ya, terutama di pabrik-pabrik yang pekerjanya adalah banyak perempuan, nah kami melalui Deputi PHP itu koordinasi dengan RP3 ya, Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan. Dari RP3 itu kita mendapatkan data, dari data yang kita dapatkan berapa perempuan yang di PHK, kemudian berapa perempuan yang dirumahkan. Nah, itu data tersebut kita sampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, demikian juga data tersebut kami teruskan ke Kementerian Sosial. Karena ini kan ada beberapa skema bantuan pemerintah, jadinya karena kami bukan Kementerian Eksekusi, ya kita teruskan data-data tersebut. Kalau misalnya ke Kementerian Tenaga Kerja, apakah mereka dapat pendampingan terkait dengan bantuan support untuk kartu prakerja, kemudian Kemensos dalam situasi yang di PHK, kemudian dirumahkan, ini kan muncul orang-orang masyarakat miskin-miskin baru ya yang perlu skema bantuan dari bantuan sosial. Nah, ini yang kami teruskan seperti itu. Dan ada satu hal saya ingat ketika dalam rangka Hari Buruh ya, yang diinisiasi kegiatan itu oleh Fairwear Foundation ya, salah satu yang bergerak di Serikat Pekerja Buruh ya. Nah, di sana kebetulan saya diundang, kemudian juga ada Bu Menteri Tenaga Kerja, kita bertemu secara virtual dengan pekerja-pekerja perempuan. Dan ada satu hal yang sangat menarik saya dengar di sana, ketika pekerja atau buruh perempuan itu dia masuk serikat, itu mereka ada yang memfasilitasi sehingga dapat akses ataupun bantuan-bantuan, skema bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah. Tapi ketika pekerja atau buruh itu tidak masuk serikat, mereka sama sekali dari pekerja yang tidak masuk serikat, justru mereka sangat sulit bisa mengakses bantuan-bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Nah, kebetulan saya ada dalam diskusi itu, dan kami seperti saya disampaikan di awal bahwa kami Kementerian Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak ini menggandeng dunia usaha untuk bisa pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, itu kami dapatkan data dari mereka itu sekitar yang ada di Jakarta 239 ya kalau nggak salah waktu itu, kita bantu pemenuhan kebutuhan spesifik yang bekerja sama dengan dunia usaha. Demikian juga ketika kita bicara terkait dengan pekerja-pekerja perempuan ini, kami kan ada mitra-mitra ya, mitra-mitra jejaring kami di kementerian ini, apakah PK, perempuan kepala keluarga dengan situasi yang sulit ini, memang kita data, kemudian kita arahkan data tersebut ke Kemensos. Demikian juga ada ASPOK, Asosiasi Perempuan yang membina para UKM, kemudian apa produknya numpuk yang menyampaikan kepada kami, salah satunya lurik kemarin. Nah, ketika kami ada penyerahan bantuan ini, sudah kami arahkan luriknya itu dibuatkan dalam bentuk tas, tasnya itu kita isi pemenuhan kebutuhan spesifik. Jadinya produk mereka yang numpuk bisa terjual, kemudian dilipat gandakan dengan diproduksi dalam bentuk tas. Itu solusi yang kami lakukan karena kita sangat paham sekali UKM yang bergerak di bidang ultra mikro dan mikro ini adalah mayoritas perempuan. Prosentasenya lebih banyak dikerjakan oleh perempuan. Makanya pandemi COVID ini sebenarnya dampaknya membawa dampak yang sangat luas terhadap perempuan-perempuan yang ada di sini. Itu yang tadi mau saya tanyakan dengan Bu Menteri, Bu, terkait dengan UKM begitu ya. Ini kan menyambut era new normal, kemungkinan banyak beberapa mungkin tempat pariwisata yang akan buka begitu ya, Bu ya. Otomatis mungkin para UKM-UKM, kerajinan-kerajinan ini akan muncul kembali begitu, Bu. Atau ada nggak sih pelatihan-pelatihan bagi para perempuan-perempuan yang mungkin saat ini di PHK, kemudian yang ditinggalkan suaminya, pelatihan-pelatihan kerajinan yang memang mungkin nanti mereka bisa gunakan begitu ketika dalam mungkin pariwisata buka, mereka menjual produk-produk hasil dari rumah sendiri begitu? Terkait dengan pelatihan, sebenarnya ini kami sudah melaksanakan kerjasama ya sebelumnya. Sebelum situasi pandemi ini, kalau situasi pandemi ini, pelatihan ini kan kita lakukan secara online. Nah, kita sudah bekerja sama dengan IWAPI untuk melakukan langkah-langkah itu. Kemudian juga terkait dengan pelaku-pelaku UKM ini, sebenarnya sebelum pandemi ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kepada para UKM-UKM, utamanya pelakunya adalah perempuan yang kita lakukan. Tapi secara umum kalau kita bicara pelatihan, nah inilah kami di kementerian ini harus selalu membangun sinergitas, harus membangun kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait, di mana kalau pelatihan ini kan lebih banyak ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan itu pun saya sendiri, kita sudah pernah bicarakan dengan Pak Menteri, mudah-mudahan ke depan ini terkait dengan UKM perempuan, itu disupport, diberikan pelatihan. Tidak saja UKM-nya saja, dan kerjasama untuk pelatihan ini juga kami bangun, kami harapkan bisa dibantu bagi perempuan korban kekerasan. Ya, jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini.